Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas pergerakan Bitcoin. Apakah bull run atau bearish ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang mengikuti rekomendasi saya dalam pembelian short atau long di link Telegram kita ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum masuk ke Telegram kita, sudah saya cantumkan di link deskripsi. Nah, teman-teman, di time frame 4 jamnya, kalau kita zoom out, jadi pergerakan Bitcoin masih di antara dari symmetrical triangle ini ya teman-teman. Yang mana bagi saya Bitcoin masih di tahap biasa saja ya teman-teman. Jadi tidak bullish, tidak bearish. Nah, kalau kita buka di time frame 1 jam, nah polanya juga masih sama ya teman-teman. Jadi Bitcoin masih di area symmetrical triangle. Nah, kalau kita buka EMA rebound-nya, nah, di sini kita masih kelihatan bearish ya teman-teman. Masih bearish. Terbukti dari candle yang masih di bawah dari EMA rebound. Ini untuk time frame 1 jam. Bagaimana dengan time frame 4 jamnya? Nah, di time frame 4 jamnya juga sama ya teman-teman. Kita masih jauh dari EMA rebound. Jadi, kalau kita sudah berada di atas EMA rebound, itu artinya kita sudah bisa dikatakan di bullish area ya teman-teman. Nah, jadi kita harusnya push dulu harganya agar berada di atas EMA rebound. Yang mana kalau sudah beratas di EMA rebound, itu biasanya kita sudah tembus resisten teman-teman. Jadi kita akan menunggu pump selanjutnya ya teman-teman. Jadi harapan kita ya Bitcoin pump agar teman-teman yang masih holder beberapa koin atau sangkut di beberapa koin, altcoin yang lain, jadi bisa kejemput ya teman-teman. Kalau menurut saya juga kita masih pada bulan Juni ya teman-teman. Jadi biasanya bulan-bulan Juni seperti ini nggak ada bull run yang over ya teman-teman di history Bitcoin. Ini saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah ikut rekomendasi koin yang suruh saya beli ya teman-teman. Jadi saya memberikan rekomendasi di link Telegram grup kita untuk sell short di sini, buy di area sini, sell short lagi di area sini, sell short di area sini. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan banyak gain dan juga termasuk saya. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum join di link Telegram kita, sudah ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bergabung. Biasanya saya memberi sinyal koin yang bagus untuk dibeli, koin yang banyak event, informasi, semua saya cantumkan di sana ya teman-teman. Nah teman-teman, di time frame 4 jam, saya menemukan sesuatu yang menurut saya kurang bagus ya teman-teman. Jadi ini pola head and shoulder yang mana juga ini valid atau tidak validnya kurang tahu juga saya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, seperti itu. Bisa komentar di bawah ya teman-teman. Apakah pola ini valid atau invalid. Jadi, tadi juga saya sudah profit yang mana saya pasang short dari area sini, di sini, dan sudah take profit di area sini ya teman-teman. Nah, untuk sekarang saya tidak masang trading lagi ya teman-teman. Saya masih menunggu keadaan Bitcoin. Nah, Bitcoin juga sudah mengalami pantulan yang begitu masif ya teman-teman. Setelah tadi pagi, ini di kisaran jam 5 pagi ya teman-teman, Bitcoin sempat mengalami penurunan dan retest supportnya. Nah, saya menyaksikan sekali ya di sini pas penurunannya itu.
Nah, jadi ada pantulan sehingga saya take profit dari short yang saya pasang kemarin di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman, harusnya juga kalau kita take main scalping, ini enak sekali untuk gunakan scalping ya teman-teman. Kenapa? Karena sekarang sudah berada di supportnya, dan di support ini merupakan support yang kuat ya teman-teman. Terbukti dari candle merah yang sempat mengalami penurunan dan sekarang dibalas oleh candle hijau di time frame 4 jam. Nah, biasanya kalau saya ya teman-teman, saya akan beli di area support dan jual di resisten. Nah, ini juga di symmetrical triangle ini berakhir pada tanggal 7 atau 8 ya teman-teman. Dan saya pikir sih 7 merupakan penentu sekali kemana arah pergerakan Bitcoin ini ya teman-teman. Apakah akan tembus resisten atau akan tembus support. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu di video-video sebelumnya, kalau tembus resisten, saya akan pasang long dan targetnya otomatis pasti di area sini ya teman-teman. Kita ukur kedalaman dari symmetrical triangle. Ini kalau tembus resisten. Jadi Bitcoin akan terbang ke harga 47.000. Nah, kalau kita ukur kedalaman itu sudah menghasilkan profit 29% ya teman-teman. Yang mana kalau kita memainkan leverage, pinter memainkan leverage di area sini, leverage 10 saja sudah teman-teman mendapatkan 280%. Nah, bagaimana kalau tembus support? Kalau tembus support, ya jadi acuannya di sini ya teman-teman. Berarti Bitcoin akan turun atau koreksi menuju 24.000 US dollar ya teman-teman. Jadi koreksinya juga sama, 28% penurunannya, 29%. Nah, di sini juga teman-teman saya belum pasang posisi ya teman-teman, apakah area buy atau sell. Saya masih menunggu konfirmasi dari candle hijau ini ya teman-teman, apakah ini fake atau memang benar-benar farm. Kalau kita lihat dari volume transaksinya, ini ya teman-teman, volume transaksinya, di sini ditunjukkan sangat kecil sekali volume transaksi ya teman-teman, walaupun itu penjualan dan pembelian. Jadi, saya masih belum berani masuk. Nah, teman-teman, ini sedikit tentang Elon Musk ya teman-teman. Nah, Elon Musk berulah lagi, yang mana kemarin sudah mengganti foto profilnya dengan profil Bitcoin. Nah, teman-teman, ini sedikit untuk Twitter Elon Musk ya teman-teman, yang mana ini merupakan orang yang sedikit menjengkelkan ya teman-teman, karena baru kemarin saja dia memberi sinyal bagus untuk Bitcoin, yang mana dia mengganti profil picture-nya, sekarang lagi membuat gaduh ya teman-teman. Ini, lihat. Dari tweetan Elon Musk ini, sepertinya dia kurang kerjaan ya teman-teman. Apa sih kurangnya orang ini? Sudah kaya, sudah punya banyak uang, masa harus membunuh? Nah, jadi sepertinya orang ini harus dimusnahkan ya teman-teman. Maksudnya dimusnahkan dari dunia cryptocurrency ya teman-teman. Nah, ini merupakan histori dari tweetan Elon Musk ya teman-teman, yang mana dia pertama nge-tweet di sini. Padahal Bitcoin sudah mau akan ke bullrun-nya, tembus dari symmetrical triangle ini ya teman-teman. Jadi dia nge-tweet yang mana Bitcoin isi lambang jantung yang pecah itu ya teman-teman, atau broken heart. Nah, setelahnya itu dia nge-tweet lagi di sini ya teman-teman, area sini. Mungkin dia saring di area sini dan nge-tweet ganti foto profilnya Lady Bitcoin ya teman-teman, dan terjadi pump sedikit. Nah, setelahnya itu berulah lagi ya teman-teman. Nah,
Nah, itu merupakan perjalanan dari cuitan Elon Musk. Jadi, Elon Musk sangat berbahaya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita cek juga Fear and Greed Index untuk Bitcoin, kita masih berada di extreme fear ya, teman-teman. Yang mana ini artinya masih di tahap orang-orang takut masuk ya, teman-teman. Terbukti dari tanda jarum ini masih mengarah ke warna orange di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Nanti saya juga akan infokan di Telegram kita ya, teman-teman. Kalau saya sudah mulai masuk market. Sekarang masih tahap pemulihan dari koreksi kemarin ya, teman-teman. Juga volumenya masih kecil. Jadi saya masih menunggu, wait and see aja dulu ya, teman-teman. Nah, seperti biasa ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, bye-bye teman-teman. Terima kasih.